kita kembali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup kepada macam kenikmatan Islam, sehat, keteduhan dan kenikmatan lain yang tidak bisa kita hidup satu persatu. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah di jalannya. Sama sholat zuhur yang dimuliakan Allah, izin Ustaz Muhammad, saya di depan bukan berarti saya lebih mau memberi tausiah, tapi saya biasa curhat ya. Ya, nggak lama karena agak grogi juga karena kebetulan di depan saudara Ustaz kami juga grogi. Baik, saya ingin bercerita tentang ini cerita saya di dalam surat Al-Baqarah di juz yang ke-30 ya, dari saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Jadi dalam surat ini memberikan gambaran kepada kita. Saya tidak berbicara tentang tafsir ya, tapi saya membaca sekilas tentang ayat ini. Ayat ini adalah salah satu bentuk tentang kesetaraan dalam berbagai kondisi. Nah, ayat ini dibuka dengan abasa wa tawalla. Jadi Allah menegur sang kekasihnya yaitu Rasulullah Nabi Muhammad ketika itu dengan katakan abasa itu berarti mengkerutkan dari abasa wa tawalla itu memalingkan muka. Jadi waktu itu Rasulullah memang sedang berbicara dengan beberapa pembesar, orang yang punya kemampuan atau orang yang dikatakan kaya. Kemudian ada salah satu sahabat Rasulullah yang waktu itu kalau tidak salah namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, gitu ya, Ustaz Muhammad. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum, gitu ya. Jadi dia seorang buta, kemudian ditanya pada Rasulullah. Itu Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para pembesar yang harapannya dari pembesar kafir itu atau pembesar yang muslim itu bisa masuk Islam karena dengan adanya dialog, gitu ya. Yang seperti mungkin dulu sudah saya sempat ceritakan bagaimana perjanjian Hudaybiyah itu memberikan kesempatan untuk Islam berkembang. Pada saat itu ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah memberikan kesepakatan kepada para kaum kafir bahwa kalau ada muslim yang masuk ke kawasan kaum kafir, maka dia tidak boleh ditarik kembali. Artinya dia kembali kepada negara agama nenek moyang. Tetapi kalau ada orang kafir yang masuk ke wilayah muslim, maka dia harus dikembalikan, kayak gitu. Dan waktu itu Rasulullah sepakat. Beberapa sahabat mengatakan kita dicurangi Rasulullah, kita dirugikan. Ternyata tidak. Inilah pesan nubuwahnya. Jadi ternyata setelah itu adanya gencatan senjata, tidak boleh berperang selama 10 tahun. Makanya apa? Setelah 10 tahun kalau kita berperang, otomatis yang ada di benak kita adalah mengalahkan, mengeluarkan segala tenaga, mengalahkan orang, kemudian adu fisik dan sebagainya. Dan itu sangat-sangat akan melemahkan kinerja otak kita. Oleh karena itu Rasulullah sepakat. Dan ternyata setelah itu Islam berkembang. Kenapa? Dari perbincangan itu kemudian muncullah bahwa Rasulullah ketika dibandingkan dengan Abu Jahal, gitu ya, ternyata Rasulullah itu ya, orang yang sidik, orang yang jujur dan sebagainya. Jadi diskusi itu kemudian banyak orang yang masuk Islam. Nah, itulah salah satu salah satu dari kelebihan dari cara pandang nubuwah Rasulullah yang waktu itu dikatakan kalah. Kebetulan pada ayat ini Allah memberikan peringatan, tapi ini sekali lagi bahwa tidak menurunkan derajat Rasulullah. Cuma beliau hanya sekedar memberikan teguran bahwa Rasulullah tidak boleh bermuka masam kepada orang-orang yang akan meminta. Kebetulan Abdullah ibnu Maktum ini mau bertanya kepada Rasulullah. Dikatakan wa ma yudrika la'allahu yazakka. Mereka dia bertanya ini membersihkan diri dan keimanannya, gitu ya. Jadi waktu
itu Rasulullah juga dua-duanya ditegur. Jadi Abdullah Ibnu Maktum juga ditegur karena memotong pembicaraan Rasulullah. Tapi Rasulullah ditegur waktu itu karena bermuka masam dan memalingkan wajah. Betul. Jadi memang ini pesan kepada kita bahwa apapun derajat kita, gitu ya, kita tidak boleh melakukan diskriminasi, ya kan? Diskriminasi. Jadi semua setara di dalam Islam. Ketika sholat kita tidak membedakan antara direktur masjid Buddha, gitu ya, kita sedikit dengan semuanya, gitu ya, yang bukan pengurus, gitu, bukan pengurus. Semuanya sama di hadapan Allah. Kita sama, rukuk sama, sujud sama, dan semuanya sama. Oleh karena itu di dalam Islam tidak ada namanya mana yang lebih utama, gitu ya, lebih utama. Semuanya sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di hadapan Allah yang lebih utama adalah takwa. Karena itu misalkan kita tidak memiliki harta yang banyak, itu jangan bersedih hati, karena orang yang punya harta banyak juga belum tentu boleh jadi rezekinya hanya diberikan di dunia, di akhirat tidak diberikan jatah. Sementara orang yang mungkin sampai ini mungkin tidak banyak memiliki harta, akan Allah akan ganti dengan harta yang lebih banyak nanti di kelak akhir, gitu ya. Jadi kita nggak usah, misalkan makanya di saat kemarin Pak Sadikin menyampaikan tentang ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat berapa? 6 tapi mengatakan ya, Al-Baqiyatus Shalihah itu adalah pekerjaan yang mudah, amalan yang tidak akan terputus. Karena kenapa? Ini karena dialog antara orang miskin dan orang kaya. Orang kaya, orang miskin mengatakan bukan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang kaya bisa beramal, bisa sholat dan sebagainya, tapi kami tidak, gitu. Kalau Rasulullah ada amalan-amalan yang tidak akan terputus, yaitu Al-Baqiyatus Shalihah. Dikatakan ada yang mengatakan tasbih, tahlil dan takbir. Kita mengatakan amalan sholat dan seterusnya. Juga amalan sholat yang lain. Oleh karena itu pesan kita bahwa tidak ada yang lebih utama di hadapan Allah selain ketakwaan. Jadi semua derajat sama. Bahkan Rasulullah pun pernah ditegur karena ada seorang yang buta pertanyakan, ya, memotong pembicaraan Rasulullah itu ditegur. Tapi teguran ini tentunya teguran seorang apa namanya kepada seorang kekasih, ya. Ini beda kan, kalau berkasih itu kan lebih lembut dan seterusnya. Oleh karena itu pesan ya ini sudah cerita bahwa misalkan ada berbeda status, ya, kalau sama sih ada perbedaan, sholat juga sama kan. Kemudian kita atau kita dengan dosen biasa itu juga sama, gitu. Atau mungkin nanti apa namanya kalau kalau di direktur jadi mungkin sama nanti kalau sholat juga sama, gitu. Sholatnya sama, gitu, posisinya kadang di imam, kadang di belakang imam, gitu. Kalau bisa jangan di depan imam. Kalau di depan imam malah salah, iya, jadi disolatkan, gitu. Nah, inilah salah satu keindahan, ya, yang ditampilkan di dalam Islam bahwa ada kesetaraan yang ternyata diberikan pembelajaran dari dialognya Rasulullah SAW dengan para pembesar Quraisy, dan ada upaya memotong pembicaraan. Jadi kita juga kalau bisa dengan memotong pembicaraan, kemudian kita juga tidak boleh memalingkan bermuka masam, begitu ya. Kalau bisa senyum, maka mungkin yang di depan itu kan juga ada tagline ya, sapa, senyum, santun, apa ini? Salam, seperti itu. Sapa sudah, sapa, senyum, salam, santun, gitu ya. Kalau tidak salah itu 5 S. Nah itu mungkin bisa diterapkan karena dengan itu nanti insya Allah kita juga akan bisa masuk ke dalam pondok nanti orang-orang yang kita kita dekati. Teman-teman bisa mungkin itu bisa saya sampaikan sekedar bercerita, begitu ya, nanti untuk lebih dalam mungkin dengan Ustaz Muhammad. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada Roy Muhammad.